Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya bisa selama pandemi COVID-19 kali ini, salah satu hal yang sering dan selalu kita dengar adalah protokol kesehatan. Kita harus disiplin gitu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada apa aja di protokol kesehatan? Ada 3. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker seperti saya, dan juga menjaga jarak gitu ya, minimal 1 meter atau 2 meter supaya aman, tidak terserang atau tersebar virus COVID-19. Nah, kalau berbicara tentang protokol kesehatan, salah satunya adalah mencuci tangan, yang juga kabarnya ini ada ternyata hari cuci tangan sedunia yang akan jatuh pada esok hari tanggal 15 Oktober. Nah, untuk menjelang atau menyambut hari cuci tangan sedunia, kali ini kita akan membahas menjaga kebersihan diri. Salah satunya adalah mencuci tangan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang membersihkan diri, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kebersihan. Kita lihat yang pertama ya. Sabun membunuh bakteri. Nah, kenapa akhirnya mencuci tangan itu menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 kali ini? Kan biasanya kalau kita nih ya, tangan kan kita gunakan untuk banyak hal gitu kan, memegang ini, memegang itu, apalagi kalau Anda ini kalau mau kerja, anak kereta gitu ya, angker atau naik bus, nggak pegang banyak benda gitu. Nah, akhirnya mungkin ada bakteri atau virus di situ. Nah, katanya dengan mencuci tangan ini bisa membunuh bakteri atau virus. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang kedua, toilet umum penuh dengan bakteri. Nah, siapa nih dari Anda yang kalau udah kebelet banget gitu ya, nggak bisa nahan pipis lagi atau pup lagi gitu ya, akhirnya mau nggak mau harus menggunakan toilet umum yang ada di luaran sana. Seringkali kita harus semprotin hand sanitizer lah, pakai tisu lah, atau jongkok di atas, itu yang ekstrim gitu ya. Nah, apakah memang semua toilet umum ini penuh dengan bakteri dan kotoran? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya yang ketiga, keringat menyebabkan bau badan. Nah, siapa nih Anda nih kalau sering gitu ya ketemu anak-anak remaja yang baru balik gitu ya, baru besar gitu ya, ketika umur ya SMP SMA gitu, ketika papasan itu aduh aromanya sangat luar biasa. Apakah memang karena ada kelenjar keringat di situ dan akhirnya keringat ini yang sebabnya penyebab dari bau badan? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya, hand sanitizer membunuh semua bakteri. Nah, selama ini kan di protokol kesehatan kita selalu bilang bahwasanya kita harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Tapi apakah betul ketika kita memakai hand sanitizer ini bisa membunuh semua bakteri atau virus? Dan kadang-kadang banyak juga teman-teman saya ini yang mengeluh, kalau pakai hand sanitizer kok tangannya kering ya gitu. Nanti akan kita bahas juga ya. Yang terakhir, mandi setiap hari. Nah, ini juga kayaknya harus dilakukan tidak hanya selama pandemi saja, tapi setiap hari juga gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau Anda baru keluar rumah, terus di rumah Anda ada lansia atau orang tua atau orang yang rentan terkena penyakit, Anda harus mandi setiap hari untuk menghilangkan virus-virus atau bakteri yang menempel di tubuh Anda. Oke, itu dia tadi 5 mitos atau fakta. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Skype dengan Dr. Muhammad Bismo Wismoyo dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Bismo, apa kabar? Selamat pagi Mas, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Dok, hari ini kita untuk menjelang hari cuci tangan sedunia yang jatuh pada esok hari, salah satunya adalah ya ini menjadi bagian dari protokol kesehatan gitu ya. Nah, protokol kesehatan ini identik dengan kebersihan diri apalagi di masa pandemi gitu dok. Nah, kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan. Kita lihat yang pertama dok, apakah benar sabun dapat membunuh bakteri dok? Oke, jadi kalau pertanyaannya mitos atau fakta, jadi jawabannya fakta. Kenapa demikian? Karena gini, berdasarkan WHO, karena kan kita sekarang berpatokan sama WHO ya. Jadi berdasarkan WHO bahwa hand hygiene itu membuktikan profilaksis terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan. Oke, berapa persen? Kurang lebih kalau saya tidak salah antara 82 sampai 85%. Kemudian bagaimana keefektivitasan dari cuci tangan? Jawabannya efektivitas sekali. Kemudian apakah membunuh bakteri sedemikian rupa? Ya, jawabannya. Apalagi seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa kan ada banyak ya transmisi dari COVID-19 ini. Contohnya apa? Seperti yang kita tahu, dia droplet, kemudian bahkan sekarang info terbaru dia bisa airborne.
betul kan? Nah, di mana droplet itu kan dia itu seseorang yang terinfeksi pasien COVID-19 itu ketika dia batuk atau itu kan bisa, kalau dia tidak mengetahui cara etika batuk yang benar, dia bisa dengan cara menutup dengan telapak tangannya, kemudian dia pegang area dimanapun yang kita nggak tahu, gagang pintu kah atau apapun itu bentuknya, sehingga itu bisa virus tersebut bisa bertahan di tempat-tempat tersebut. Untuk itu makanya kenapa anjuran dari Kemenkes, WHO, bahkan seperti semua yang kita sama-sama ketahui, semua dokter bahkan menganjurkan cuci tangan. Jadi cuci tangannya begini, baik sebelum melakukan aktivitas ataupun setelah melakukan aktivitas. Karena gini, harapannya kadang dengan dilakukannya cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, sehingga resiko kita terkena COVID-19 itu semakin kecil gitu. Ya mau nggak mau sebenarnya perilaku ini cuci tangan yang benar itu kan sudah diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Kalau saya nggak salah namanya dulu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sebenarnya sudah diajarkan sedari kecil oleh kita kan. Cuman memang sekarang lebih digalakan kembali dengan adanya pandemi ini. Karena apa? Kebiasaan dari kita adalah gini, kita pegang gagang pintu ataupun benda-benda yang biasa kita sentuh, lift, tombol lift, dan kemudian kita pegang area permukaan wajah, di mana itu rentan sekali terinfeksi di daerah tersebut gitu. Bahkan sebenarnya WHO pun sekarang menyarankan bahwa di tiap-tiap public area itu memfasilitasi semacam area untuk cuci tangan di luar gedungnya gitu. Itu kan sebagai menggalakkan tindakan hand hygiene ini sendiri, gitu Mas. Oke. Nah ini dok, yang sering kemudian jadi pertanyaan itu lebih penting yang mana? Lamanya kita mencuci tangan atau teknik mencuci tangannya yang harus benar? Oke, teknik yang benar. Oke. Jadi mau kita 1 jam, kalau tekniknya salah, percuma. Oke. Gitu. Jadi quality over quantity ya. Oke, quality over quantity. Tapi bukan berarti yang penting kualitasnya benar, tapi jadi jarang cuci tangan, enggak juga gitu. Yang penting seperti yang saya bilang, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tolong dilakukan cuci tangan yang benar. Gitu. Caranya ya sesuai dengan apa yang kita sama-sama tahu. Kalau di medis namanya cuci tangan 6 langkah namanya. Nanti gitu. Mungkin harus di browsing lagi apa itu cuci tangan 6 langkah gitu ya dok ya. Siap, Oke dok, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini yang sering, kalau pandangan orang umum, orang awam juga pasti ini betul gitu ya dok ya. Apakah benar toilet umum ini penuh dengan bakteri? Oke, jawabannya betul sekali Mas. Iya. Karena kan yaitu area orang untuk pup, kemudian bahkan berkemih juga kan kadang kita di toilet ya, di toilet umum. Oke, kita menjaga diri, tapi kan kita nggak tahu orang sebelum kita apakah tetap melakukan kebersihannya seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah biasanya makanya apalagi di daerah pada saat wabah seperti ini, penggunaan yang kita sama-sama tahu, desinfektan itu perlu gitu. Harapannya apa? Dengan kita menyemprotkan desinfektan di area yang sering terkontak dengan tubuh orang lain, itu harapannya bakteri-bakteri tersebut bisa berkurang atau bahkan hilang, dengan harapan tidak terjadi penularan apapun bentuknya, entah itu bakteri, entah itu virus terhadap kita sendiri gitu. Biasanya saya menyambung ke pertanyaan pertama. Jadi seberapa penting sih hand hygiene, seberapa penting sih desinfektan? Yaitu penting banget, apalagi di daerah-daerah, contoh ya, tutup kloset, misalnya masalah toilet, tutup kloset, kemudian tombol flushnya itu kan penting sekali. Gitu loh Mas. Jadi mau nggak mau sekarang jujur aja kita pasti biasanya perempuan ya, saya jarang laki-laki melihat nenteng-nenteng desinfektan ya. Biasanya sering sekali nyemprotin desinfektan sebelum melakukan sebelum mencet-mencet di area-area yang biasa disentuh oleh publik gitu. Oke, berarti itu penting juga untuk menjaga kebersihan apalagi di toilet umum. Sekali. Gitu. Oke, dok, kita lanjut ke yang ketiga dok. Apakah benar keringat dapat menyebabkan bau badan? Oke. Kalau saya boleh jelasin dari segi medis dulu. Jadi sebenarnya gini, keringat itu kan diproduksi sama kelenjar keringat di dalam tubuh kita. Dia tuh ada 2 tipe, namanya apokrin dan ekrin. Sebenarnya keringat sendiri tidak menyebabkan bau badan. Oke, tapi yang menyebabkan bau badan adalah ketika keringat bercampur dengan mikroorganisme atau bakteri. Oke, itu yang nyebabin dia timbulnya bau badan.
Tapi tidak hanya itu, ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Contoh pola makan kita bagaimana, kebersihan. Bahkan kadang ada ahli yang mengatakan faktor keturunan pun bisa menyebabkan seseorang itu timbul bau badan. Gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat patofisiologinya bahwa nanti seandainya kelenjar keringat mengeluarkan keringat yang tidak berbau, tapi nanti akan kontak dengan bakteri. Bakteri kan macam-macam lah ya. Bakteri sehingga terbentuknya asam lemak rantai pendek sehingga baru menimbulkan bau asam atau bau apek dan demikian gitu loh. Itu yang nyebabin seseorang bau badan dan segala macam. Itulah kenapa pentingnya kita jaga kebersihan diri, contohnya dengan mandi, bahkan deodoran bila perlu, pola hidup yang sehat, apalagi sekarang di zaman pandemi seperti ini ya, itu kan satu sama lain itu terkait gitu. Oke, berarti terutama pada terutama pada masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Karena apa? Itu akan tidak nyaman untuk orang lain. Nah, kan gitu. Kan jangan sampai kita maunya nyaman sendiri, kita cuek aja, ternyata orang lain kok bau ya, kok gimana ya, kan gitu kan kasihan sebenarnya. Toleransi aja kalau saya sih gitu. Oke, ya tahu diri gitu ya, sadar diri ketika mau pakai angkutan umum gitu ya, bersih-bersih lah ya, jangan sampai menzolimi orang lain gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Apakah benar hand sanitizer bisa membunuh semua bakteri, Dok? Halo Mas, sorry terputus Mas sinyal. Oke, yang selanjutnya, Dok. Apakah benar hand sanitizer bisa membunuh semua bakteri? Oke, kalau itu jawabannya sebenarnya mesti lebih detail lagi pertanyaannya, sorry. Kenapa saya bilang begitu? Karena bakteri seperti apa? Apakah namanya bakteri kan banyak? Apakah bakteri jahat? Apakah memang kan di dalam kulit kita sendiri itu kan ada flora normalnya, Mas. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa membunuh semua bakteri? Tidak jawabannya. Flora normal tidak akan terbunuh karena itu kan penting juga buat pertahanan tubuh kita ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah membunuh semua bakteri, jawabannya enggak. Tapi paling tidak bakteri-bakteri patogen atau yang sifatnya bisa buruk pada badan kita bisa gitu. Tapi tetap kan ada standarnya ya. Biasanya hand sanitizer atau alkohol base hand rub itu ada kontennya kandungannya kurang lebih kalau saya nggak salah 60-70% dari alkohol. Itu yang bisa mengurangi jumlah dari bakteri-bakteri patogen gitu. Nah, cuman tetap saran saya sih lebih mengutamakan ke arah cuci tangan dan menggunakan sabun dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer. Kalau seandainya memungkinkan, kalau kan nggak mungkin kita sedang di transportasi atau di fasilitas umum, kita nyari nggak ada toilet misalnya, kesulitan nyari toilet, mau nggak mau kan kita pakai hand sanitizer. Cuman tetap kalau bisa diusahakan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Oh gitu. Begitu. Kenapa akhirnya? Terus ya Dok, kenapa akhirnya cuci tangan itu lebih diutamakan daripada hand sanitizer, Dok? Sebenarnya sih itu atau ya, kalau di WHO itu atau. Jadi water and soap or alcohol based hand rub gitu. Sebenarnya cuman kalau saya pribadi sih lebih suka cuci tangan sendiri ya dibanding karena kan gini, alkohol tidak semua orang itu tidak alergi terhadap alkohol. Nah, bisa mengiritasi kulit seperti yang tadi saya dengar pernyataan Mas, kadang kulit jadi lebih kering, kan itu. Efek-efek kan masalahnya satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Ada yang efek respon tubuhnya terhadap kandungan tersebut lebih sensitif sehingga menimbulkan reaksi alergi, itu bisa. Gitu. Jadi lebih baik kan sabun juga sebenarnya kan ada mitos yang mengatakan harus antibakterial. Cuman nyatanya kalau kita baca-baca di internet, WHO pun sabun yang reguler itu pun berefektif juga untuk mengatasi atau mengurangi infeksi dari bakteri-bakteri ataupun viral yang saat ini sedang menjadi wabah begitu. Jadi jangan sampai dengan adanya antibakteri jadi orang-orang berbondong-bondong membeli via online. Bukannya saya menyalahkan, enggak ya, itu monggo, itu hak dari pribadi. Cuman kadang ada orang yang sebegitu takutnya sehingga dia beli online sabun-sabun yang harus diususkan kadang untuk rumah sakit, gimana untuk tenaga-tenaga medis yang memang lebih kontak terhadap pasien-pasien ataupun tindakan-tindakan yang memerlukan tindakan aseptik dan antiseptik gitu. Jadi
jadi stok ke kami jadi berkurang, jadi karena sering dipakai dari masyarakat, kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai itu menjadi patokan, harus antibakterial, harus apa, enggak gitu. Jadi WHO pun mengeluarkan regular stock, itu nggak ada masalah. Gitu. Oke, Dok, yang terakhir, Dok, apakah benar Ya. mandi harus dilakukan setiap hari? Itu jelas sekali kalau menurut saya. Karena apa? Jadi gini, itu kan salah satu cara kita untuk melindungi diri kita sendiri ataupun terhadap orang-orang yang kita sayangi. Contoh misal ada keluarga, istri, anak, orang tua kan gitu. Karena terutama orang-orang yang bekerja di luar rumah ya, terutama kita keluar, kita tidak tahu kontak dengan apapun, baju kita, kemudian celana kita, sepatu kita kan kita tidak tahu. Itu mandi sebelum kontak dengan orang-orang tersebut, misalnya sudah pulang ke rumah, diusahakan untuk mandi dulu. Nah, biasanya berapa kali, Dok? Biasanya sih 1-2 kali itu oke. Cuman kalau biasanya kalau tenaga medis mungkin lebih dari itu ya, apalagi setelah melakukan tindakan-tindakan medis. Gitu, itu penting banget, Mas, karena kan balik lagi saya bilang, kan kita nggak tahu apa yang kita hadapi di jalan, kita ketemu orang, apakah ada yang menempel di tubuh kan kita nggak tahu, karena kan namanya bakteri atau virus kan dia ukurannya sangat amat kecil, jadi kita nggak bisa kasat mata gitu, kita lihat dengan kasat mata gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga, apalagi paling tidak kalau sayangi diri Anda dan keluarga, kurang lebih kayak gitu sih prinsipnya. Oke, berarti kalau kita sayang diri kita sendiri dan keluarga dan orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita, kita harus selalu menjaga kebersihan diri, salah satunya mandi dan cuci tangan gitu ya, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Bismo hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bermanfaat dan kita jauh lebih sehat dan kita doakan pandemi segera usai gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Bismo, selamat pagi. Terima kasih Mas Raden, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, menjaga kebersihan diri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kebersihan diri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Imron Agus Nurali SPKO, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi dengan Pak Imron, apa kabar? Assalamualaikum. Pagi, Mas Raden. Waalaikumsalam. Oke. Imran ya? Imran ya. Oke, Pak Imran, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan diri seperti itu ya, Pak ya. Kalau kita berbicara tentang menjaga kebersihan diri kan salah satunya ada hari cuci tangan sedunia akan jatuh pada esok hari gitu ya, Pak ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, apa temanya kali ini dan apa yang menjadi alasan tema tersebut diangkat gitu? Ya, sebenarnya hari cuci tangan sedunia itu sejak tahun 2008. Ya, tahun ini temanya adalah tangan bersih untuk semua. Oke. Jadi tangan bersih untuk semua itu bisa diartikan saat ini pada pandemi COVID-19 tentunya sebagai bagian protokol kesehatan sangat penting ya, tangan yang bersih dengan cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga tangan bersih untuk semua artinya memang diperlukan kolaborasi. Untuk semua ini diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Ya, jadi tidak per individu tapi kolaborasi masyarakat, pemerintah, swasta, dan berbagai sektor. Jadi itu ada dua alasan temanya seperti itu ya. Oke, itu dua alasan kenapa tema tersebut diangkat gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang mencuci tangan gitu ya Pak ya, sebenarnya manfaat mencuci tangan yang sekarang menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan, mencuci tangan itu apa sebenarnya Pak? Iya, intinya memang mencuci tangan pakai sabun ya, artinya melalui tangan inilah berbagai penyakit bisa kita cegah. Ya, khususnya untuk COVID memang mungkin kita tahu bahwa penularan melalui droplet itu bisa berada di semua permukaan yang kalau kita bicara ada di meja, kemudian kalau tangan kita di meja kemudian memegang pintu, jadi semua permukaan bisa ada kemungkinan ada virus-virusnya ya. Nah, disinilah perlunya kalau kita beraktivitas di manapun kita harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Artinya tangan kita pun bisa saja bersalaman dengan orang lain. Ya, jadi yang bergerak itu bukan virusnya tapi manusianya ya dengan anggota tubuhnya.
kemudian tangan kita juga bisa kadang-kadang menggaruk-garuk ke arah muka ya, ngucek mata, kemudian hidung, atau kadang-kadang mungkin ke mulut juga bisa terjadi. Dan salah satu tempatnya virus itu berada adalah di mukosa hidung, mata, dan mulut. Jadi kemungkinan tertular seperti itu. Atau kita tadi menularkan melalui orang lain, ya, orang lain memegang tempat yang kita tularkan, dia juga akan bergerak hal yang sama. Jadi memang ada dua prinsip terkait dengan cuci tangan pakai sabun, melindungi kita sendiri maupun juga melindungi orang lain. Oke, berarti sebenarnya si virus ini dia tidak bergerak, tapi sebenarnya stay di satu tempat ketika mungkin menempel di tangan, dan akhirnya kita ngucek mata, megang hidung atau mulut, ini akhirnya bisa masuk ke pintu gerbang dalam tubuh kita dari 3 itu tadi ya Pak ya. Oke, makanya harus mencuci tangan supaya virusnya hilang dulu gitu. Jadi kalau kita mau ngucek mata, pegang hidung atau pegang mulut itu sudah aman gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya kemudian dengan sabun tadi ya. Oke, nah pertanyaannya kemudian adalah ketika untuk menghilangkan virus yang ada di tangan kita yang menempel gitu ya, Pak, mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa sih Pak? Ya, artinya memang ada dua sisi. Dari sisi tekniknya, ya, tekniknya hampir seluruh bagian di tangan kita harus terkena sabun, kemudian dengan air mengalir ya, kemudian juga dari sisi lamanya tuh ada bisa minimal 20 detik, artinya memang berfungsinya sabun tadi cukup waktu untuk mematikan, melunturkan membran lipid, artinya bagian permukaan virus itu adalah terdiri dari lemak, ya, lemak tadi atau minyak tadi mungkin akan perlu waktu untuk terluluhkan oleh sabun tadi, ya, lemak sama sabun kan sebenarnya bertentangan sehingga dia akan luluh dengan waktu yang cukup, ya, minimal 20 detik tadi. Dan tekniknya adalah seluruh bagian permukaan termasuk kuku-kuku kita, ya, kemudian juga sela-sela jari, punggung tangan, kemudian di bagian-bagian seluruh jari harus terkena semua. Jadi memang dari sisi kuantitas, ya, artinya seluruh bagian terkena dengan sabun dan air mengalir, kemudian kualitasnya dari sisi waktunya, ya, yang harus cukup. Itu Mas Ramdan. Oke Pak, berarti pertanyaannya kemudian adalah mencuci tangan kan sebenarnya hal yang simpel, tapi mungkin akan terasa berat kalau tidak terbiasa kan, seperti itu. Nah sebenarnya dari usia berapa sih Pak kita bisa mulai mengedukasi gitu untuk kemudian taat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar gitu? Ya, sebenarnya untuk membuat menjadi suatu perilaku, ya, yang menjadi kebiasaan itu memang sedini mungkin yang bisa kita ajarkan, khususnya di rumah oleh orang tua, dia dari berbagai kebiasaan di rumah, ya, misalkan yang dia sudah bisa mengikuti kegiatan orang dewasa, ya, misalkan di atas 2 tahun, diajarkan dengan cara-cara yang tidak kaku gitu, ya, misalnya dengan bermain, kemudian biasakan orang tuanya menunjukkan cuci tangan dan anaknya juga bisa mengikuti. Yang dia aktivitas bisa juga kalau di agama Islam, ya, kita sudah membiasakan juga untuk sholat, yang mengajarkan sholat bareng, tentunya bukan pada saat mungkin dia belajar bagaimana mengambil wudhu, itu kan ada unsur mencuci tangannya, ya, walaupun belum pakai sabun, nanti secara perlahan usia-usia balita itu sudah diajarkan, kemudian di sekolah juga sebaiknya dibiasakan dengan adanya program UKS, ya, upaya kesehatan sekolah tadi. Jadi kebiasaan di rumah maupun kebiasaan di sekolah harus berlanjut. Kebiasaan di masyarakat harus ada lanjutan, misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah, misalkan di tempat yang lain juga harus dibiasakan. Jadi anak itu tidak ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya, justru dia di rumah ketemu kebiasaan yang baik, nanti di luar rumah pun juga ketemu dengan kebiasaan baik. Dan itu memang harus dicontohkan oleh orang tua, orang dewasa, ya, maupun kakaknya, itu juga harus menjadi suatu kebiasaan. Saya rasa sedini mungkin itu lebih baik menjadi satu kebiasaan. Oke. Ya, sama seperti bahasa. Kalau belajar dari sejak dini, kita belajar bahasa yang lain akan lebih mudah ketimbang belajar bahasa Inggrisnya sudah dewasa, ya. Itu kira contohnya seperti itu kebiasaannya.
Oke, Pak, kalau berbicara tentang kebiasaan yang harus dibiasakan kan seperti itu, upaya atau sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan gitu ya? Kalau di sekolah kan udah ada UKS, kemudian kita juga sering lihat Ya. ada program-program apa ya, belajar mencuci tangan di sekolah gitu, Pak. Nah, selain itu ada nggak sih, Pak, program-program sosialisasi yang lain yang berguna untuk mengedukasi masyarakat gitu? Ya, kami dalam program STBM ya, Hmm. sanitasi total berbasis masyarakat, pilar keduanya adalah cuci tangan pakai sabun. Mhm. Itu di samping di tingkat masyarakat dan ke dalam ke arah keluarga, juga di tempat-tempat umum, misalkan tadi sekolah, kemudian tempat ibadah ya, kemudian juga dengan pesantren. Kami saat ini juga sudah kerjasama, kemudian kegiatan di pasar, dan juga saat ini sebenarnya sudah bukan terkait dengan pandemi, sebelumnya sudah kami lakukan dengan di tempat-tempat umum, misalkan terminal ya, terminal bis juga sudah diterapkan, bukan hanya perilaku tapi juga harus tersedianya sarananya ya, sarananya cuci tangan itu juga harus disediakan, ada sabunnya, ada air mengalirnya, kemudian ada tempat pembuangan limbahnya, juga di tempat-tempat restoran, rumah makan ya. Ini juga sudah kami sosialisasikan. Sebelum pandemi COVID juga ini sudah menjadi bagian restoran yang sehat seperti apa. Ini ada kriteria-kriterianya. Jadi itu kegiatan melalui media-media, selain media KIE ya, publikasi, poster, spanduk, juga ada media dari TV ya, media-media ya, websos ya, medsos ya. Itu juga kami sampaikan, apalagi pada masa pandemi COVID itu akan masif sekali. Oke, berarti memang apalagi di pandemi, tidak hanya pandemi gitu ya, tapi di pandemi juga harus lebih masif lagi untuk mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat supaya lebih patuh pada protokol kesehatan gitu ya, Pak ya. Oke, Pak, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kebersihan diri untuk menyambut Hari Cuci Tangan Sedunia yang akan jatuh pada esok hari 15 Oktober gitu ya. Kita juga masih bersama dengan Dr. Imran Agus Nurali, SPKO, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Imran? Ya. Oke, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Sebenarnya penyakit apa aja sih yang mungkin bisa timbul atau terjadi ketika seseorang ini tidak bisa menjaga kebersihan dirinya dengan baik gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa titik masuk ya di tubuh kita yang mudah sekali infeksi itu menjadi suatu penyakit. Jadi misalkan di mata, ya, kemudian di telinga, kemudian hidung, ya, rongga hidung dan mulut ya. Jadi dan lainnya mungkin bisa juga dari pintu masuk yang lain, tapi yang lebih sering itu di tempat-tempat tadi, rongga-rongga tadi yang bisa masuk ke tubuh kita. Jadi penyakit-penyakitnya kalau mata, misalkan kalau kita nggaruk-nggaruk mata, ngucek-ngucek mata, sementara tangan kita juga kotor, bisa timbul penyakit mata. Dan saat ini juga dengan virus COVID bisa sebagai pintu masuk untuk tular COVID. Begitu juga untuk rongga hidung, ya, rongga mulut. Ya, apalagi rongga mulut perlu juga sikat gigi ya. Selain juga mungkin tangan kita juga bisa kotor, dan begitu juga telinga. Kalau telinga merasa gatal, kita garuk-garuk telinga, itu bisa menjadi suatu infeksi juga di dalam telinga. Kira-kira itu kondisi-kondisi penyakit-penyakit yang sekarang membutuhkan cuci tangan pakai sabun ya untuk tangan kita. Oke. Demikian. Pak, kalau selama pandemi ini kan sering kita dengar menjadi salah satu protokol kesehatan adalah mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri gitu kan. Cuci tangan, dan cuci tangan gitu. Nah, sebenarnya selain cuci tangan, meskipun nanti mungkin setelah pandemi usai gitu ya Pak ya, amin gitu ya. Itu selain mencuci tangan, hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri kita, Pak? Ya, intinya begini, kan kita sering menyebut higienis sanitasi. Ya, tapi kita belum paham maksudnya seperti apa. Higiene itu adalah perilaku kebersihan diri kita. Ya, sanitasi adalah kebersihan lingkungan kita. Jadi apa artinya diri kita bersih, lingkungan kita kotor, berdampak kepada penyakit ke kita.
Lingkungan bersih tapi perilaku kita kotor, tidak bersih juga sama, bisa menimbulkan penyakit. Jadi saya menyebutnya higienis sanitasi. Jadi higienis itu adalah perilaku diri kita, tadi mulai dari kebersihan diri, mandi ya, mandi kemudian dengan keramas ya, tentunya rambut kita akan ada mengeluarkan minyak, apalagi ada orang-orang tertentu bisa berlebihan berminyak sehingga mudah sekali kotoran, debu dan mungkin juga bakteri bisa masuk melalui rambut ya, rambut juga ada rongga juga ke dalamnya. Kemudian tadi cuci tangan juga sama dengan sabun. Kemudian kuku itu juga bagian tubuh kita, bisa menjadi pintu masuk juga suatu penyakit ya. Kuku, kemudian ya selain mandi dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi sanitasi adalah kebersihan lingkungan. Saya menyebutkan media lingkungan itu ada 6 unsur. Ya, 6 unsur untuk media lingkungan, unsur air, kemudian tanah, udara, ya, kemudian makanan atau pangan makanan. Yang kelima adalah vektor ya, vektor itu pengendalian vektor, artinya kayak contoh bisa timbul tikus, kecoa, nyamuk, itu juga harus kita bersihkan lingkungan kita. Dan yang keenam adalah sarana bangunan. Sarana bangunan misalkan dikaitkan dengan ventilasi yang cukup. Kemudian pencahayaan matahari, sinar matahari yang masuk ke rumah itu harus cukup. Jadi kombinasi antara higiene dan sanitasi. Dan kita menjaga yang sanitasi yang 6 media tadi, ya, bagaimana air bersih kita, bagaimana air minum kita, kemudian makanan kita harus tertutup dari vektor adanya lalat misalkan. Kemudian masalah tanah ya, tanah yang kotor sebagainya juga bisa menimbulkan adanya vektor penyakit. Kemudian udara juga demikian. Jadi kombinasi kedua unsur antara kebersihan diri kita sama kebersihan lingkungan, itulah yang harus kita jaga. Oke Pak, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu, saya bacakan. Ini dari @nala_asri. Anak saya berusia 3 tahun, Pak. Saat ini sedang diajarkan untuk rajin cuci tangan. Apakah ada trik khusus untuk anak mau rajin cuci tangan? Nah, ini dari Bu Nala. Anaknya usia 3 tahun lagi diajarin rajin cuci tangan. Ada trik khusus nggak sih Pak Imran agar si anak-anak ini rajin dan suka cuci tangan gitu? Ya, sudah cukup lama. Anak saya udah dewasa, jadi dulu berbagai model ya, misalkan waktu zaman saya mungkin sampai sekarang ada banyak video-video atau CD-CD tentang kebersihan untuk anak-anak ya, itu yang dalam bentuk film, dalam bentuk animasi, itu sangat disukai untuk anak-anak balita ya, modelnya animasi, dan kita pilih memang topik-topiknya dari sisi kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Yang kedua tentunya adalah suri tauladan di rumah. Di rumah harus mencontohkan dalam berbagai apapun. Misalkan untuk mau makan kita harus biasakan cuci tangan. Ya, biasakan anak mulai dari kecil biasakan cuci tangan, kemudian setelah makan juga demikian. Kalau kita kadang-kadang kan cuci tangannya mungkin hanya sebelum makan, setelah makan, sehingga ada berminyak, itu kan akan mudah masuk bakteri dan virus yang nempel tadi. Kemudian di berbagai aktivitas anak-anak, kalau memang dia berada dengan kita, mengikuti kita, atau kita ajak terus dalam semua kegiatan, setelah aktivitas biasakan cuci tangan, ya, pakai sabun ya, biar tadi lebih bersih. Jadi begitu, saya rasa untuk anak-anak akan mencontoh orang dewasa yang berada di sekitarnya. Ya, kita hindari, misalkan bukannya tidak boleh bermain, dia setelah bermain ya dibiasakan dengan cuci tangan pakai sabun. Ya, jadi tidak aktivitas dia tetap perlu, tapi juga bermain tadi tetap perlu. Tapi setelah itu biasakan dia melakukan cuci tangan pakai sabun setelah aktivitas, kemudian dia mau makan, mau istirahat, kemudian kebiasaan-kebiasaan tadi yang berkaitan. Jadi ada 5 unsur ya untuk cuci tangan pakai sabun tadi, sebelum makan, kemudian setelah makan, dan aktivitas ya, setelah aktivitas, kemudian juga ya untuk ibu-ibu nih, untuk yang punya bayi, sebelum memegang bayinya dia sebaiknya cuci tangan pakai sabun, kemudian waktu menyiapkan makanan juga melakukan cuci tangan pakai sabun. Ya, ini orang dewasa harus bisa memberikan contoh-contoh tadi pada saat anak-anak kita masih usia dini tadi. Saya contoh di rumah, tapi juga pada saat kita ajak ke
luar ya, itu juga contoh-contoh tadi kita biasakan, misalkan kita ajak ke mall, di sana ada sarana cuci tangan pakai sabun, kita contohkan. Ini saya rasa kebiasaan ini akan dia tanam di kepalanya sampai dia dewasa akan lebih baik. Oke, Dan berarti banyak memang film-film tadi animasi tadi ya, tentunya sekarang juga media-media ini banyak, tapi harus kita pilih temanya apa. oke, berarti faktor pembiasaan gitu ya Pak ya. Oke Pak Imran, ini setelah DM dari Bu Nala Asri dan semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada penelpon Pak, kita akan coba angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? dengan Ayu di Semarang. Ibu Ayu di Semarang, silakan Bu Ayu. Ya, pada saat pandemi gini kan kita harus menggunakan masker, tapi banyak tetangga saya tuh kurang menerapkan hal tersebut gitu. Katanya sih karena susah nafas kalau pakai masker gitu. Pertanyaan saya, bagaimana ya cara memberitahukan supaya mereka mau menggunakan masker tanpa membuat mereka tersinggung? Oke, Bu Ayu di Semarang, sudah jelas ya Pak Imran ya. Saya akan coba ulang, kita akan coba jawab. Terima kasih Bu Ayu di Semarang. Pak Imran, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu di Semarang. Ini kan banyak kemudian di masa pandemi ini yang mereka nggak mau pakai masker gitu ya. Entah alasan karena susah napas atau segala macam. Bagaimana sih cara mengingatkan supaya mereka mau pakai masker, patuh protokol kesehatan tanpa menyinggung gitu? Ya, memang ini tidak mudah ya dalam menerapkan perilaku tadi. Perilaku kalau sudah, apalagi pada saat pandemi ini, bukan hanya dia yang kena penyakit, tapi dia bisa saja menjadi sumber penyakit. Artinya dia tidak ada gejala, virusnya bisa menular pada orang lain. Nah, pemahaman ini yang belum dipahami, bahwa yang terkena sakit bukan dirinya, tapi juga kepada orang lain. Kalau dia sifatnya tanpa gejala, ini melindungi sendiri maupun melindungi orang lain. Yang belum dipahami adalah melindungi orang lain. Kita bisa menjadi sumber yang selalu kita bela dirinya seperti itu ya. Memang dalam hal pendekatan bisa berbagai cara ya, termasuk dengan ketua kelompoknya misalkan, atau tokoh-tokoh masyarakat yang sesuai dengan komunitasnya, sesuai dengan usianya, dan berbagai media-media. Memang ya katanya sih dari unsur persentase masih ada 15% dia mau tapi dia tidak mau. Artinya dia paham bahwa penting tapi juga dia tidak mau melakukan. Ini katanya ada kelompok yang sifatnya asosial gitu, 15%. Nah, ini memang pendekatannya ya saat ini yang memang kadang-kadang diperlukan adalah pendekatan penegakan hukum. Ya, selain penegakan hukum, sanksi sosial itu masih diperlukan. Apalagi kalau sifatnya memang belum disiplin. Ya, contoh-contoh itu ternyata memang kadang-kadang sedikit memaksa. Dan ini memang untuk orang-orang yang dia tahu tapi dia tidak mau ya. Tapi untuk yang lainnya memang difikirkan berbagai cara tadi. Menggunakan masker adalah untuk melindungi diri sendiri maupun melindungi orang lain. Ini ya dalam hal pendekatan memang harus berbagai media. Untuk kelompok anak-anak muda mungkin melalui media-media sosial yang mereka lebih mudah paham, apakah melalui musik, apakah melalui seni, ya itu kadang-kadang pintu masuknya berbagai cara. Jadi termasuk, tapi ujungnya kalau penerapan adalah penegakan disiplin kadang-kadang diperlukan ya bagi yang membandel istilahnya. Ini yang ya bukan masalah tersinggung atau tidak tersinggung, kita sampaikan saja bahwa ini bukan melindungi diri saya tapi juga melindungi diri di samping kita. Ya, diri yang kita menjaga jarak kadang-kadang kan susah-susah gampang ya. Kita sudah menjaga jarak tapi orang kadang mendekat atau dalam kerumunan ya. Ya contoh saja seperti demo kemarin kan ini sudah tidak ada jarak dan tidak menggunakan masker lagi ya. Memang prinsip 3M itu ya, pertama adalah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun tadi dengan berbagai aktivitas kita. Saya rasa pendekatannya memang dari berbagai sisi dan berbagai komunitas maupun kelompok usia yang akan berbeda pendekatannya. Demikian Bu Ayu.
Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ayu yang ada di Semarang. Tetap sampaikan dengan pendekatan-pendekatan, jangan juga sampai resis gitu ya, Pak, sampai marah-marah gitu, jangan sampai tersinggung gitu ya. Pokoknya kita lihat-lihat dulu orangnya seperti apa gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ayu dan tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Bu Ayu. Oke, baik Pak Imran, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Kita akan membahas manfaat hidup sehat gitu ya Pak ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Imran Agus Turali, SPKO, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Imran, di segmen terakhir ini kita akan membahas manfaat dari hidup sehat ya Pak ya. Kita lihat yang pertama Pak, terhindar dari penyakit seperti itu. Ya, tentunya kita harus tahu teori Bloom ya. Ada teori Bloom, itu teori dasarnya orang kesehatan. Ada unsur yang menyebabkan status kesehatan kita itu baik atau jelek, menjadi jelek. Ada 4 unsur, yaitu pertama unsur genetik, ya, keturunan, penyakit turunan. Yang kedua adalah sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan itu ada puskesmas, rumah sakit, dokternya, tenaganya, sebagainya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, ya, dan faktor perilaku. Ada 4 unsur. Persentase untuk genetik saat ini sekitar 5-10% pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Kemudian sarana pelayanan kesehatan 20%. 2 dominan yang besar adalah lingkungan. Lingkungan itu 30% pengaruhnya. Dan yang keempat adalah perilaku. Pengaruhnya 40%. Jadi kalau kita memperbaiki terutama dalam lingkungan dan perilaku, insya Allah kesehatan kita bisa lebih terjaga. Ya. Jadi keempat unsur itu. Kemudian tadi yang teori Bloom, lingkungan dan perilaku. Yang kedua konsep tadi higiene sanitasi. Ya, higiene sanitasi tadi yang saya sampaikan, higiene adalah kebersihan diri sendiri, ya, melalui apa saja tadi berbagai kegiatan, dan sanitasi adalah kebersihan lingkungan. Jadi konsep sama, perilaku dan lingkungan itu menjadi 2 konsep yang besar. Lingkungan tadi, sanitasi lingkungan ada 6 unsur, 6 media tadi. Itu kalau kita jaga 6 medianya, airnya, makanannya, kemudian terkait dengan bangunan, udara, dan higienenya diri kita sendiri, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita terhadap mencegah suatu penyakit. Ya, itu yang paling mudah seperti itu. Oke, yang selanjutnya Pak, dengan hidup sehat ini bisa menghasilkan banyak energi yang positif mungkin dalam tubuh kita gitu. Ya, dengan aktivitas, ya, saya menyebutnya skala besarnya adalah physical activity. Saya kebetulan dokter spesialis kedokteran olahraga, ya, jadi memang konsep besarnya adalah physical activity. Nanti di dalamnya udah ada unsur exercise. Kemudian di bagian kecil adalah sport. Sport itu untuk yang ya ke arah prestasi dan sebagainya. Tapi yang lebih mudah untuk masyarakat adalah physical activity. Di berbagai kesempatan kita gunakan sebagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang membutuhkan suatu energi. Jadi nanti kita nggak sampai menjadi kegemukan, ya. Kemudian aktivitas fisik itu kan juga meningkatkan aliran pembuluh darah. Ya, kalau banyak aliran pembuluh darah itu akan menyehatkan jantung, pembuluh darah, dan juga berdampak kepada otot tulang kita. Itu physical activity, ya, sehari minimal setengah jam kita beraktivitas, kita selang-selingi mau jalan cepat, mau naik turun tangga, berkebun dan sebagainya. Dan sebagai aktivitas fisik itu ada dampak positifnya, yaitu dalam tubuh kita namanya hormon endorfin. Mungkin sering disampaikan oleh para psikolog sebagainya. Hormon endorfin itu fungsinya seperti morfin, dia menyenangkan dan bikin kecanduan. Tapi endo dari dalam tubuh, ya, tidak merusak. Kalau yang dari luar, morfin itu dari luar akan menimbulkan kesenangan, kecanduan, tapi dia merusak tubuh. Ini endo dari tubuh kita. Jadi kalau aktivitas fisik kita meningkat, dia endorfin kita akan naik. Kemudian kita istirahat, dia akan turun. Tapi lama-lama ambang batas endorfin kita akan lebih tinggi daripada orang yang tidak atau jarang beraktivitas atau berolahraga. Jadi di sini ada unsur happy-nya, ya, ada unsur kesehatan jiwanya juga akan dapat selain kesehatan fisiknya.
Jadi dulu istilahnya kan mens sana in corpore sano, ya. Oh, Dalam oke. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, memang itu fungsi dari kita mengeluarkan energi, ya. Demikian, Oke. Mas Radha. Oke, berarti ada hormon endorfin tercipta di situ ya, Pak ya. Oke, Ya. selanjutnya setelah energi yang baik tercipta dengan hormon endorfin yang keluar gitu ya, katanya juga manfaat dari hidup sehat adalah bisa meningkatkan produktivitas, apalagi sekarang di masa pandemi nih, Pak ya, WFH gitu, banyak yang PW-PW di rumah akhirnya nggak produktif, ternyata dengan manfaat hidup sehat bisa meningkatkan produktivitas, betul Pak? Ya, ya konsep stay at home ternyata tadinya kan dikhawatirkan tidak melakukan apa-apa. Ternyata konsep stay at home itu atau work from home akhirnya menimbulkan inovasi-inovasi. Ya, menimbulkan inovasi, kita dipaksa untuk bisa mengeluarkan kegiatan-kegiatan selama di rumah. Berolahraga secara mandiri bisa dilakukan di rumah. Ya, bekerja secara mandiri di rumah juga bisa. Ya, apalagi dengan model Zoom dan sebagainya. Kita juga bisa menciptakan, bahkan banyak sekarang yang hobi berkebun, ya, hobi berkebun. Kemudian banyak teman-teman saya sekarang juga menghasilkan malah untuk buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Kemudian juga bertanam bunga sebagainya. Jadi itu aktivitas seni-seni kita yang bisa akhirnya produktif juga di rumah. Ya, walaupun pekerjaan juga ternyata bisa produktif juga walaupun dilakukan di rumah. Nah, ini masalah pembagian kesempatan shift antara work from home dan work from office gitu. Ini saya rasa dengan adanya pandemi memicu kita, menginisiasi kita untuk menciptakan kegiatan-kegiatan manusia yang sebelumnya mungkin nanti saja seperti sekarang dengan jarak jauh kan akhirnya sekarang makin banyak tercipta. Dengan orang yang lebih banyak juga. Saya rasa ini produktivitas juga. Oke, berarti selama pandemi ini dengan manfaat hidup yang bersih dan sehat ini bisa membuat kita produktif dan kreatif gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Dr. Imran Agus Nurali SPKO, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Kita doakan kita semua sehat terus, bisa menjaga kebersihan diri dan kita doakan pandemi segera usai gitu ya Pak ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Imran. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madlia, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.